Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, dan rezeki sehingga kita dapat menjalankan aktivitas pada hari ini. Nah, tidak lupa pula sholawat beriring salam senantiasa kita ucapkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, yang saya hormati Ibu Iin Triyuli Elviana MAG selaku dosen pembimbing mata kuliah tafsir dan hadis Tarbawi, serta teman-teman dan para audiens yang berkenan menonton video ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ria Oktavia Sari, kelas 5A Akuntansi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kewajiban menuntut ilmu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap umat manusia. Nah, ilmu itu sendiri memiliki makna yang berasal dari kata ilman yang merupakan isim masdar dari kata alima yang alamu, yang artinya mengetahui. Nah, teman-teman, di dalam ajaran Islam itu sangat menghargai ilmu pengetahuan dan orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Maka dari itu, menuntut ilmu menjadi kewajiban setiap umat muslim maupun muslimat. Nah, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Thalabul ilmu faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap umat muslim. Nah, kenapa Rasulullah mewajibkan umatnya mencari ilmu? Karena ilmu sangatlah penting bagi kehidupan kita. Karena dengan yang namanya ilmu, kita menjadi makhluk yang terbaik di antara makhluk Allah yang lainnya. Betul tidak? Nah, sebaliknya teman-teman, kalau kita tidak mempunyai ilmu, tidak memiliki ilmu, maka kita akan menjadi makhluk yang bodoh atau tidak tahu apa-apa yang ada di dunia. Dan pada akhirnya kita akan menjadi makhluk yang teraniaya. Nauzubillahi min dzalik. Teman-teman, juga dengan yang namanya ilmu, kita akan menjadi makhluk yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Nah, dengan ilmu juga, kita yang dulunya sengsara akan menjadi bahagia. Yang dulunya tidak tahu apa-apa menjadi tahu. Kemudian yang dulunya kita tidak bisa melaksanakan sholat pada saat balita atau pada saat anak-anak, ketika kita sudah diajarkan tata caranya, kemudian kita diajarkan bacaannya, ketika kita sudah balik, kita sudah bisa melaksanakan sholat itu sendiri secara individu, teman-teman. Nah, intinya ketika kita sudah mempunyai ilmu, yang dulunya tidak bisa menjadi bisa. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu juga itu dapat membedakan kita sebagai manusia dengan hewan, teman-teman. Begitu pentingnya ilmu bagi kehidupan kita. Nah, Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran pada wahyu pertama, kata pertama yang dipakai yaitu Iqra, yang artinya bacalah, dalam surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, membaca adalah salah satu seseorang untuk mendapatkan ilmu. Tanpa membaca, manusia akan sulit mendapatkan ilmu. Betul bukan? Teman-teman, ketika ingin mendapatkan ilmu, pasti terlebih dahulu harus membaca. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu teman-teman, Allah juga mengisyaratkan betapa pentingnya menuntut ilmu bagi kehidupan kita sebagai umat muslim.
Maka dari itu, Allah menyeru bertafakuh fi ad-din, yang artinya berkonsentrasi, memperdalam pengetahuan. Nah, hal ini tercantum di dalam firman Allah, Quran Surah At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu wal fiddini wal yunziru qaumahum iza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Yang artinya, tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya ketika mereka telah kembali. Nah, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Quran Surah At-Taubah ayat 122. Nah, teman-teman, berdasarkan ayat tersebut, bahwasannya di dalam ayat tersebut tidak mewajibkan semua orang beriman untuk ikut berjihad, melainkan Allah menyeru untuk menuntut ilmu, sebab orang yang akan berjihad itu perlu atau memerlukan ilmu dan pengetahuan sebelum berjihad, karena ilmu itulah yang menjadi pendorong kemajuan dan kejayaan, sehingga kelaknya nanti mereka dapat memperkenalkan dan memberi peringatan kepada orang lain. Nah, teman-teman, ayat ini juga menjadi dalil tujuan dari belajar dan memahami, yakni menyampaikan kebenaran, membimbing orang lain kepada agama, dan menunjuki kepada jalan yang lurus. Maka kita seharusnya dianjurkan untuk berpergian jauh dan sejauh-jauhnya untuk menuntut ilmu. Nah, makanya kita sering dengar ada tuh pepatah yang mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, atau tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Nah, di dalam ayat ini juga menjadi perintah nih teman-teman untuk kita umat manusia untuk menuntut ilmu agama, sehingga sewaktu-waktu kita pulang itu dapat mengajarkan orang-orang kepada agama yang benar, mengingatkan orang yang jahil, maksiat, dan orang yang tidak tahu untuk menerima agama. Nah, teman-teman, cara kita untuk menuntut ilmu itu bisa berbagai cara, teman-teman, yang kita tempuh. Banyak cara untuk menuntut ilmu, dimulai dari kita membaca, mencari tahu sendiri, serta belajar dengan yang mempunyai ilmu sesuai dengan bidang yang kita inginkan. Nah, teman-teman, jadi dalam menuntut ilmu itu sebaiknya kita memiliki pedoman untuk dijadikan contoh, untuk dijadikan teladan, agar tidak salah jalan atau tidak salah arah dalam menerima ilmu. Nah, hal ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya surah An-Nahl ayat 43 dan 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Bil bayyinati waz zuburi wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab,
Dan kami turunkan az-zikru atau Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Nah, teman-teman, berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menyeru kita untuk bertanya kepada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih tinggi dari kita. Nah, hal ini sesuai keadaan kita, di mana ketika kita mengampu pendidikan di dalam sekolah maupun di dalam perkuliahan, kita sebagai siswa notabene-nya itu bertanya kepada guru-guru yang memberikan pengajaran kepada kita, kita menerima, lalu ketika kita tidak tahu mengenai materi yang kita pelajari, kita diwajibkan bertanya, teman-teman, kepada guru, kepada pendidik maupun kepada dosen. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat kita simpulkan mengenai materi kewajiban menuntut ilmu. Sejatinya manusia itu memang diwajibkan menuntut ilmu, khususnya bagi umat muslim. Hal tersebut karena Allah mengangkat derajat orang yang berilmu lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak memiliki ilmu, teman-teman. Masya Allah sekali ya, teman-teman. Nah, dalam kewajiban menuntut ilmu juga tercantum di dalam banyaknya firman Allah yang mewajibkan umat manusia muslim untuk menuntut ilmu. Selain itu juga terdapat sabda Nabi atau hadis-hadis Nabi yang menerangkan mengenai keutamaan menuntut ilmu. Nah, teman-teman, kewajiban kita adalah mencetak pola pikir agar menjadi orang yang berpengetahuan luas, yang siap menghadapi tantangan zaman, arus globalisasi, serta perkembangan teknologi yang semakin canggih. Sebagai penerus bangsa, kita harus menjadi anak bangsa yang berkualitas dalam segala hal dan memiliki cita-cita yang tinggi demi masa depan kita nanti. Nah, oleh karena itu, teman-teman, kita tidak boleh bermalas-malasan dalam belajar agar menjadi orang yang berguna di kemudian harinya. Sebagai penerus bangsa pula, sudah sewajarnya memang bagi kita untuk mempunyai semangat juang yang tinggi demi kemajuan bangsa, karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Nah, demikian sekiranya yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.